Melempar panci ke keluarga ke dengan santai, Feng Tianxing diam-diam berhenti. Secara alami, dia harus melakukan segalanya dalam akting. Dia hanya diperintahkan untuk datang melindungi keluarga Laksamana. Sepertinya agak bodoh untuk mengejar tanpa izin saat ini. Kata-kata barusan tidak memiliki efek jera, dan kami harus menunggu Void menyebarkan berita sebelum dapat berperan. Keluarga Keang Malang masih tidak tahu seberapa besar perhatian Feng Tianxing mereka telah menarik mereka. Kekuatannya saat ini tidak cukup, dan keluarga Ke adalah yang paling dekat dan kemungkinan besar akan memenangkan keluarga Mozu. Feng Tianxing secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Adapun kebaikan, itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para pemenang. Ketika tubuh utama dari kesadaran kekosongan mundur, pasukan jutaan setan telah mengerumuni, dan boneka kekosongan, yang sudah berada di ujung kekuatannya, dengan mudah dijatuhkan oleh mereka. Sedikit masalah, tapi tidak merepotkan, paling-paling agak lambat. Setelah Hong Jiu selesai membersihkan medan perang, dia menemukan Laksamana Yan. Baru saja, Laksamana Feng memerintahkanmu untuk menahan mayat di sini. Jangan dimurnikan menjadi boneka oleh kehampaan, dan kemudian lanjutkan menjaga bagian Grand Canyon. Setelah sekitar 2 hari, akan ada hasilnya. Laksamana Yan mengangguk dengan cepat. Ini baik, dia telah kehilangan terlalu banyak tenaga dalam pertempuran ini. Dan sekarang jika dia membawa sisa-sisa ini dan mengalahkan para jenderal untuk bertarung, itu hampir akan membunuhnya. Feng Tianxing menghindari ini dengan sangat baik, dan memberi iblis-iblis ini yang kewalahan oleh kerusakan pertempuran yang mengerikan sedikit waktu untuk bernafas. Ketika jutaan setan keluar, Feng Tianxing telah mengoyak ruang, mengikuti boneka kekosongan terakhir sepanjang jalan, dan melarikan diri lebih jauh. Menurut akal sehat, Void seharusnya menyadari sesuatu yang aneh sekarang. Dia memiliki begitu banyak boneka, bagaimana hanya yang satu ini yang bisa lolos? Dia harus menyadarinya di waktu normal, tapi sekarang dia tidak memiliki skill itu. Munculnya klan iblis yang menguasai kekuatan jalan berarti medan perang di depan kita sudah bisa melewati level Laksamana dan penguasa kota utama, dan langsung masuk ke level pasukan elit keluarga besar. Dia belum memiliki kekuatan untuk menghadapi lawan setingkat ini. Semuanya harus menunggu sampai Void mengirim bawahan yang lebih kuat, dan sekarang yang dia pikirkan hanyalah 2 kata, melarikan diri untuk hidupnya. Sepanjang jalan menuju tempat persembunyian boneka Void sebelumnya, Void akhirnya sempat berbagi informasinya dengan para eksekutif Void. Saya melihat lingkaran cahaya samar menutupi tubuhnya, dan bayangan ilusi bertabrakan dengan tubuhnya. Feng Tianxing mengingat ingatan yang diperolehnya dari Void Laoki. Komunikasi kosong tidak memerlukan bahasa, hanya diperlukan kontak singkat untuk mengomunikasikan gagasan kedua belah pihak. Hal ini jauh lebih efisien daripada komunikasi ras lain. Hanya dalam waktu singkat, Void sudah melaporkan informasinya, lalu bangkit dan berencana kabur dari sini. Sayang sekali saat dia bangun, ada sedikit rasa dingin di dadanya. Melihat ke bawah, tangannya melewati dadanya, dan api matahari yang sebenarnya menyapu, membakar boneka ini dan kesadaran yang tersembunyi di dalamnya. Ketika kesadarannya sekarat, dia menoleh ke belakang dengan susah payah. Siapa kamu? Sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Orang yang ingin kamu uji. Telapak tangan ditarik keluar dengan paksa. Potongan daging dan darah yang pecah berserakan di tanah. Dan sedikit gelombang kesadaran menyebar kemana-mana. Ini adalah tanda unik ketika kehampaan jatuh. Tetapi sayang sekali tidak ada orang dari kehampaan terdekat yang bisa datang ke sini. Feng Tianxing memecahkan kekosongan dengan tangannya sendiri. Menjabat tangannya. Merobek ruang itu lagi. Dan kembali ke tenda besarnya. Ketika Borwi melihat Feng Tianxing kembali, dia langsung bertanya. Bagaimana masalahnya? Feng Tianxing mengangguk. Dengan berakhirnya kekhawatiran, sekaranglah waktunya untuk bersiap menghadapi masalah yang segera terjadi. Berry mengangguk cepat. Sekarang para laksamana di ketentaraan tidak keberatan untuk saat ini. Hanya saja mereka sudah lama bertempur di luar dan mereka memiliki wilayah sendiri. Meskipun mereka tidak mengatakannya, mereka pasti khawatir. Pertempuran besar harus dilakukan secepat mungkin. Feng Tianxing berkata dengan suara yang dalam. Tunggu 30 hari lagi, dan berikan perintahku. Mengatakan bahwa laksamana manapun yang ingin kembali ke yurisdiksi dapat pergi sekarang. Aku, Feng Tianxing, bersumpah demi kehormatan para iblis, dan tidak akan pernah mengkritik mereka dengan cara apapun. Setelah mendengar ini, Borwi sedikit terkejut. Tianxing, kamu harus memikirkannya. Sulit untuk mengumpulkan puluhan juta pasukan, tetapi terlalu mudah untuk dibubarkan. Ketika saatnya tiba, kita tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menyerang kehampaan. Bagaimana kita akan akhir? Feng Tianxing melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, ini hanya digunakan untuk membuat angka. Menurut tingkat kekosongan yang saya bagi, kekosongan tingkat kedua ini tidak perlu ditakuti. Borwi takut Feng Tianxing akan meremehkan musuh secara sembarangan dan membuat kesalahan yang dibuat ayahnya saat itu. Jadi dia dengan cepat membujuknya. Menurutku Void tingkat kedua ini tidak lemah. Terakhir kali Laksamana Liang bertarung sampai mati, dia baru saja menghalau asap hitam dari Void.
Mengenai apakah Void terluka atau tidak, itu masalah lain. Lebih baik untuk berhati-hati. Feng Tianxing mengerti apa yang dikhawatirkan Borui, tapi tidak ada yang perlu dibicarakan. Setelah menuangkan secangkir teh, Feng Tianxing datang ke peta dan menggambarnya. Atur beberapa tenaga kerja di sini, sekitar 100.000. Melihat Feng Tianxing tidak ingin mengatakan apa-apa, Borui tidak bisa melepaskannya, jadi dia mencoba membujuknya lagi. Tianxing, aku tahu kamu sangat kuat, tapi para laksamana di luar telah membuktikan kekuatan Void dengan hasil pertempuran yang sebenarnya. Terakhir kali, keluarga Namino menggunakan metode rahasia untuk membatasinya. Saat kamu selesai, Void tidak berdaya untuk melawan. Berapa banyak apakah ini? Tetap harus memperhatikan lawan. Feng Tianxing terdiam sesaat, lalu tiba-tiba berkata, apakah menurutmu ada kemungkinan para laksamana ini terlalu tidak berguna? Kamu lihat barang-barang apa yang dibawa para laksamana kali ini. Semuanya berada di puncak fisik mereka. Masih banyak laksamana, dan kekuatan mereka terletak pada tahap awal tubuh yang rusak berdiri diam dan tidak berusaha membuat kemajuan sama sekali. Jika Anda harus belajar di akademi saya selama beberapa tahun, bagaimana Anda bisa mencapai puncak keadaan tubuh yang rusak? Mereka semua enggan memikul kekuatan di tangan mereka, dan enggan menanggung kenyamanan dan kebebasan saat ini. Arti pesanan saya kali ini sangat sederhana, mereka tidak memiliki nilai guna. Setelah pertempuran ini, saya hanya akan berkonsentrasi untuk mempersiapkan pertempuran terakhir antara kehampaan dan iblis. Akademi adalah sumber daya inti saya. Ketika saatnya tiba, saya akan memiringkan sumber daya ke Namino, Laksamana Yan, dan Nangongtian dan para iblis. Adapun Laksamana ini, mereka tidak akan dibutuhkan dalam pertempuran berikutnya, dan mereka tidak jarang dengan kekuatan kecil itu. Semakin Borui mendengar kata-kata ini, semakin dia merasa familiar. Itulah yang dikatakan ayah murahan Feng Tianxing di awal. Dan kemudian dia ditembak oleh panah beracun. Dia tidak peduli dengan pengobatan, dan kemudian meninggal karena penyakit mematikan. Laksamana Feng, kamu tidak melawan kekosongan tingkat kedua sendirian. Lebih baik berhati-hati tentang masalah ini. Feng Tianxing tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Siapa bilang aku tidak berkelahi?